berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman merayakan Imlek ya. Selamat ya, selamat Imlek buat teman-teman yang merayakannya. Dan hari ini kita akan mulai sekolah minggu online. Hari Minggu 14 Februari 2021. Nah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari, sebagian orang merayakan Hari Kasih Sayang. Nah, teman-teman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau merayakan Hari Kasih Sayang itu setiap hari, ya, dengan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi semua teman-teman kita. Mengasihi Tuhan dengan cara kita beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Mengasihi sesama, kita bisa belajar untuk memberikan mainan, memberikan makanan, memberikan waktu buat teman-teman kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman, di ibadah online ini, mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Ya teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami anak-anak-Mu mau beribadah sekolah minggu online. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Salam mengasihi, aku mengasihimu. Plok, ting, yeay. Hari ini kita merayakan hari yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang yang daripada Tuhan yang kita akan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan KASIH. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay, haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Yuk kita menari buat Tuhan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ku kasihi Kau, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong
mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati, berlipat hikmat, kesehatan, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat kesehatan yang selama ini telah Kau beri. Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu dan hamba-hamba Tuhan, supaya mereka melayani dengan kuasa Tuhan dan banyak orang yang diberkati. Berikan mereka kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera ya Tuhan. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk orang-orang yang terkena bencana alam ya Tuhan, baik itu banjir, gempa bumi, tsunami, apapun itu ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kami percaya oleh kuasa-Mu ya Tuhan, lebih luar-biasa-Mu ya Tuhan, mereka diselamatkan ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk Satgas COVID-19 ya Tuhan, dan para medis ya Tuhan. Bantu mereka ya Tuhan untuk merawat orang yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Kiranya rantai COVID-19 diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami juga mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mampu untuk menyelamatkan mereka ke jalan yang benar ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah mereka pengikut Kristus yang setia, yang jadikan mereka anak yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu ya Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Kiranya mereka menjadi anak yang setia akan Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mampu menyelamatkan mereka yang benar. Ampuni ya Tuhan segala kesalahannya, dosa-dosanya ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari adik-adik semuanya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita semuanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan selamat merayakan Imlek buat adik-adik yang merayakan Imlek ya 2 hari yang lalu pada tanggal 12 Februari ya. Selamat tahun baru, Gongsi Pacai. Dan adik-adik semuanya pada hari ini tanggal 14 Februari ya sebagian besar orang juga merayakan Hari Kasih Sayang. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, kita harus merayakan Hari Kasih Sayang itu setiap hari. Karena Tuhan itu adalah kasih adanya. Nah adik-adik semuanya, sebelum kita akan belajar firman Tuhan,
terlebih dahulu kita akan melihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Tiga satu, waktu beliau. Ya aku bida'at, ibadah Allah, ibadah tatu dia. Amin. Hai teman-teman, hari ini aku mau hafalan Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Hari ini kami ingin ayat hafalan. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Acts 5 verse 29. We must obey God more than human beings. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun foto-foto kegiatan aktivitasnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi, memimpin kami semuanya sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang love God, love people. Cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada sesama. Nah, adik-adik kita akan baca di dalam Matius pasal 22 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, adik-adik semuanya, di kisah ini adik-adik juga bisa baca di dalam Markus 12 ayat 28 sampai dengan 30. Apa sih arti daripada mengasihi Allah? Kalau kita melihat
di dalam kebenaran firman Tuhan, Allah itu adalah kasih. Kalau kita mengasihi kepada Tuhan, mengasihi itu bukan hanya sekedar perasaan atau merasakan hal-hal yang baik tentang mereka, ya. Mengasihi ini berhubungan erat dengan tindakan atau perbuatan. Mengasihi Allah berarti melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu melakukan perintah-perintahnya atau menuruti kehendak-kehendaknya. Nah, adik-adik, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan ayat 24 di sana juga dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Ya, di dalam ayat yang selanjutnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Jadi adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita memegang perintah Tuhan dan juga melakukan serta menuruti perintah-perintah Tuhan, menuruti firman Tuhan. Ya, jadi mengasihi Allah dan berpegang pada firman Tuhan itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan melakukan firman Tuhan. Dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Nah, jadi mengasihi Allah itu kita berusaha melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu mengasihi Tuhan. Nah, mungkin kita, aku mengasihi Tuhan, tetapi adik-adik masih membenci temannya, membenci saudaranya. Nah, itu sama aja dengan 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 21. "Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan kepada saudara kita tidak mengasihi dia, kita membenci dia." Nah, oleh karena itu, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita juga akan mengasihi saudara kita. Kita akan mengasihi sesama kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 juga dikatakan, "Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya." Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, adik-adik semuanya, karena itu kita mau mengasihi Tuhan, yaitu menuruti perintah-perintahnya, berpegang pada perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, pasti kita akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu adalah perintah Tuhan yang paling utama. Jadi mengasihi Allah itu sama artinya dengan melakukan apa yang Allah kehendaki dan mentaatinya. Nah, bagaimana kakak dan juga adik-adik menunjukkan kasih itu kepada Allah? Ya, kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Allah itu dengan menyembah Tuhan, dengan nyanyi-nyanyian pujian, dengan melayani talenta yang Tuhan berikan. Bagi yang bisa main musik, bisa main musik, ya, yang bisa berdoa, ya. Kita bisa melayani Tuhan itu dengan berdoa buat teman-teman, buat orang lain, ya. Jangan lupa ikut gerakan anak berdoa juga setiap Sabtu jam 3 sore. Dan juga kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan itu dengan beribadah, ya. Walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama melalui ibadah online, itu merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama, atau juga kita bisa bersaksi melalui ayat hafalan yang adik-adik kirimkan, melalui puji-pujian dan lain sebagainya. Nah, kasih kepada Tuhan itu harus kita praktekkan setiap hari. Sama seperti otot ini, kalau kita latih, maka otot ini akan semakin kuat. Demikian juga
kasih kita kepada Tuhan kita harus praktekkan setiap hari, ya, dengan membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, ya, bersaksi, beribadah, ya, melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dan mentaati firman Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik semuanya, tadi dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita juga mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama, bagaimana cara kita mengasihi sesama? Kita bisa mengasihi semua orang, ya, tidak membeda-bedakan orang. Wah, saya hanya mau berteman dengan yang kulitnya putih saja. Saya mau berteman dengan yang kaya saja. Saya mau berteman dengan yang sukunya sama aja. Tidak. Jadi mengasihi sesama itu mengasihi semua orang tanpa membedakan, ya, status sosialnya, tanpa membedakan warna kulitnya, tanpa membedakan warna rambutnya, tanpa membedakan fisiknya, ya, tanpa membedakan wajahnya, matanya, dan lain sebagainya. Jadi kita mengasihi sesama itu mengasihi semua orang, semua anak-anak, semua teman-teman, ya. Mengasihi sesama itu juga kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Kalau tubuh ini kita rawat, ya, kita mandi rajin, kita makan 3 kali sehari, kita pakai pakaian yang rapi, yang bagus, sepatu yang bagus, ya, rambut disisir, itu merawat diri sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Demikian juga kita mau mengasihi orang lain itu seperti mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Matius 7 ayat 12 di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita ingin diperlakukan baik, kita harus memperlakukan baik kepada teman-teman kita. Kalau kita ingin dikasihi, kita harus mengasihi. Mengasihi itu juga berarti menyayangi. 1 Korintus 12 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi adik-adik, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi adik-adik, love God, love people, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita dapat kembangkan, kita dapat praktekkan, kita dapat latih, yaitu dengan cara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan talenta, menyanyi, memainkan musik, ya, berdoa, bersaksi, dan juga beribadah. Ya, beribadah dengan rajin, dengan tekun, ya. Dan juga dengan mengasihi sesama kita juga belajar untuk memberi mainan bagi teman kita, memberi makanan bagi yang membutuhkan, berdoa buat mereka, memberikan waktu, mendoakan mereka, ya, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Kita mengasihi semua orang, mengasihi mereka seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan juga mengasihi itu berarti menyayangi sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita, pasti kita akan sayangi. Demikian juga teman-teman kita, sesama kita. Nah adik-adik, mari di hari kasih sayang ini kita belajar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita setiap hari. Kita latih, kita praktekkan, kita mengasihi kepada Tuhan dan juga mengasihi kepada sesama kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita
praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mulai dari rumah. Mengasihi Tuhan, kita berdoa, membaca firman Tuhan, kita memuji Tuhan, mengasihi sesama, kita bisa berbagi dengan adik, dengan kakak, membantu orang tua, menghormati mereka. Nah, itu kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya bagi adik-adik yang kelas balita, Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan untuk kelas yang pratama, madya dan juga tunas remaja, Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan jangan lupa video ayat hafalannya dikirimkan ke kakak. Dan untuk aktivitasnya, adik-adik bisa membuat sebuah kotak atau kado, ya, dihiasi dengan baik. Kita mau belajar mempraktekkan kasih kepada sesama, berikan sebuah kado buat kakak atau adik atau orang tua. Adik-adik bisa buat kotak yang bagus, bisa berikan coklat, berikan mainan, berikan hadiah buat mereka, ya. Dan jangan lupa aktivitas itu ketika membuat kotak, membuat hadiah yang dihias dan diberikan kepada adik atau kakak atau orang tua, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke kakak. Nah, adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semuanya. Kita akan semakin cinta kepada Tuhan dan semakin mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan biarlah kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana kisah ceritanya? Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan cara kita tetap setia, mentaati dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Kita mau tetap setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan. Dan juga kita mau mengasihi sesama manusia, teman-teman kita dengan cara bisa memberikan barang, bisa memberikan mainan, bisa memberikan doa, memberikan perhatian bagi mereka semuanya. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi mereka. Karena dengan mengasihi sesama kita, berarti kita juga mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Dan jangan lupa sekolah minggu online minggu depan, hari Minggu 21 Februari 2021. Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menuntun, membimbing dan mengingatkan akan setiap kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan pastinya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sampai jumpa.